Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Sani Sabrina. Pada part ketiga kali ini kita akan cerita terkait dengan peralatan tidur dari baby newborn sama peralatan main dan barang-barang apa aja yang harus dibeli untuk baby newborn. Selamat menonton. Nah, untuk perlengkapan babynya sendiri, di sini ada beberapa barang yang emang aku beli juga untuk perlengkapan bayi baru lahir. Yang pertama itu, ini adalah semacam tempat tidurnya. Ini tuh kayak bisa gitu isinya. Nah, jadi si dedenya nanti tinggal ditidurin aja di sini. Terus kita juga dapat bantal peyangnya gitu ya. Nah, ini tuh enaknya adalah kita tuh kayak bisa nutup gitu kayak tudung saji. Jadi dedenya nanti insya Allah nggak kena nyamuk gitu loh bun gitu. Nah, aku emang prefer pakai kasur yang kayak gini karena nanti dedenya emang tidur di sebelah aku gitu. Lalu kemudian yang kedua, setelah tempat tidurnya, aku tuh ada beli bantal sama 2 buah bantal guling. Ini beli di Shopee juga. Nah, aku tuh nggak pakai bantal menyusui karena yang sempat diceritain ya kemarin. Kenapa? Karena pakai bantal guling bayi ini itu tuh bisa gitu. Jadi misalkan kita lagi nyusuin si dede ya, diginiin terus diganjel aja gitu loh di sini. Itu lebih enak sebenarnya. Jadi fungsinya bantal menyusui itu diganti sama si bantal gulingnya si dede ini. Lebih hemat juga bun. Gitu, aku juga beli di Shopee ini sama bantalnya. Terus kan udah dapat bantal peyang ya dari si tempat tidur, tapi aku juga beli bantal peyang lagi. Ini dari Baby Move, warnanya pink karena anakku cewek kan. Jadi di sini ada lekukannya gitu loh. Nah, ini bisa dipakai kalau misalkan lagi diboncer juga, itu ditaruh aja bantal ini gitu. Enak, bahannya tuh lembut, terus busanya itu juga lunak gitu loh bun. Nah, lalu selanjutnya ini ada selimut. Selimut ini tuh dikasih sama teman aku. Terima kasih ya. Nah, udah ada namanya juga. Nama anakku Amira. Ini tuh belinya di Maison Elmesa. Tapi nanti aku kasih tahu juga ya linknya. Ini tuh selain buat selimut si dede atau buat selimut di stroller, ini tuh juga sebenarnya bisa untuk apron. Jadi misalkan kayak gini. Terus nanti tinggal diikat ke belakang, ditutupin deh gitu. Warnanya juga serba pink. Kenapa? Karena anakku juga cewek. Nah, terus ada kapuconnya gitu loh. Enak. Ini juga sebenarnya bisa pakai selimutnya si dede kalau misalnya habis pulang dari rumah sakit, itu juga bisa dipakai. Lalu kemudian ada, nah ini tuh sejenis kayak yang tadi, selimut gitu dari bahan rajut. Ini tuh usianya sama kayak usia kakakku. Jadi sudah berusia 32 tahun. Jadi ini tuh dari kakakku lahir sampai sekarang tuh kayak turunan gitu. Ini tuh juga untuk si adik, si baby ya, si Amira namanya. Itu bun. Ini tuh sebenarnya kalau bahan rajutan kayak gini anget. Jadi kalau misalkan si dede nanti lagi cegukan gitu, biasanya dibungkus aja sama si selimut ini terus digendong. Itu nanti insya Allah cepat hilang si cegukannya. Kurang lebih sebenarnya kalau untuk perlengkapan tidur segitu sih bun gitu. Nah oke, sekarang aku mau sharing terkait dengan mainan apa aja yang diperlukan, lalu kemudian barang-barang apa yang memang harus dimiliki juga oleh baby baru lahir ya. Nah, yang pertama itu mungkin aku akan bahas dulu ke mainannya. Jadi di sini aku tuh punya playmate ini dari Sugar Baby. Ini, Won. Ini tuh bisa hidup gitu loh. Bentar ya, ini coba dihidupin. Nah, jadi kalau misalkan kita pencet kayak main piano gitu, tuh. Terus ada lagu-lagunya juga, tuh kan. Nah, ini aku beli emang buat bayi baru lahir juga biar menstimulus si gerakan-gerakan ototnya juga nih pada saat misalkan ngeliat mainan ini, dan itu bisa digunain sampai nanti babynya berumur 3-6 bulan juga tuh masih bermanfaat gitu loh bun gitu. Ini belinya juga di Shopee. Habis itu dan warnanya juga warna pink ya.
Lalu kemudian selain mainan Playmat namanya, di sini tuh kayak ada buku-bukuan gitu yang berbunyi-bunyi. Ini yang agak besar, ini yang kecil. Nah, anak bayi itu dari dia baru lahir sampai nanti ya berusia 3-4 bulan dan 6 bulan pun mereka tuh suka banget main kayak ginian. Jadi menurutku sih ini wajib banget untuk dibeli ya bun. Kalau ini aku dapetnya dari abang sepupunya Amira, jadi udah merupakan turunan. Lalu kemudian ini adalah namanya itu high contrast flashcard gitu. Ini aku belinya di Shopee. Jadi itu untuk merangsang penglihatan si anak. Isi kartunya tuh kayak gini bun. Nah, tuh ada warna hitam, merah, putihnya gitu ya. Jadi tuh kalau misalkan si bayi nanti pas dikasih lihat kartu ini, kadang tuh dia langsung penglihatannya tuh tertuju sama si kartu ini gitu loh bun. Terus dia kayak mau ngambil kartunya gitu. Sekalian kita kayak ngajarin ini ada bentuknya orang, manusia gitu, ada hewan gitu. Jadi kan interaktif juga ya si kartu ini. Ini aku juga beli di Shopee. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk peralatan mainnya tuh cuma itu aja tadi, Playmat, kayak buku-bukuan berbunyi sama kartu, karena itu emang yang bener-bener bisa kita mainin sama bayi baru lahir sampai usianya mungkin sekitar 4-5 bulan ya. Lalu kemudian ada beberapa hal lagi yang penting yang memang harus dimiliki oleh bayi baru lahir, yaitu diapersnya. Aku ini pakai Sweety Gold Comfort dari Sweety ya. Ini yang tipe perakat, yang newborn juga. Ini belinya di Shopee juga. Kenapa tipe perekat? Kalau aku sih prefer bayiku dari lahir emang pakai diapers aja langsung, karena biar mempermudah juga. Tipenya tipe perekat karena kan dia masih lunak banget ya untuk badannya. Jadi kalau misalnya pakai celana takutnya tuh kasihan gitu, akhirnya pakai perekat aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk diapers itu banyak macamnya. Aku tuh pakainya 2. Ada Sweety Gold sama Gen Kinepia biasanya. Nanti aku akan kasih linknya juga ya. Ini belinya di Shopee juga. Nah, lalu kemudian ada lagi yang harus dimiliki oleh bayi baru lahir, yaitu tisu basah. Ini aku beli dari Cousins. Beli di Shopee juga. Beli 1 gratis 1 ya, biar hemat gitu bun. Ini dari Cousins Baby, ini yang sensitive wipes, karena kan kalau misalnya bayi baru lahir dia masih sensitif ya kulitnya. Nah, ini bisa digunain untuk ganti popok atau misalkan ngelap-ngelap yang basah, ini bisa. Nah, selain tisu yang kayak gini yang emang udah biasa kita lihat, aku tuh beli tisu dari Monami. Mungkin para bunda-bunda tahu ya. Nah, tara, nih. Yang pertama itu ada saline wipes. Ini berguna kalau misalkan nanti dia lagi pilek gitu ya. Itu bisa kayak kita lap pakai si tisu basah ini. Memang harganya agak pricey, tapi si Momami ini tuh bagus gitu loh tisunya, tisu basahnya, dan wanginya pun nggak fragrance gitu bun, nggak ada parfumnya. Terus itu yang saline wipes. Terus di sini ada pacifier and bottle wipes. Ini strawberry flavor. Jadi ini adalah untuk ngelap botol sama ngelap mainan anak juga nih, bisa yang bisa dilap pakai si tisu basah ini yang warna pink. Lalu kemudian ini adalah antibacterial wipes. Biasanya tuh aku pakai kalau misalkan untuk mainan anak juga bisa sih sesungguhnya. Terus atau kalau misalkan emang ngelap apa ya di sini ya, untuk kulit bayi juga sebenarnya nggak apa-apa kok, karena ini antibacterial wipes ya jadinya gitu. Lalu yang terakhir adalah water wipes gitu. Jadi ini bahan dasarnya air, water kan. Nah intinya sih kalau yang ini aku biasanya tuh pakai juga untuk ngelap diapersnya si baby gitu. Ini satu packnya itu isinya 30 sheets. Nah tadi dari tisu basahnya. Lalu untuk tisu keringnya ini berguna banget dan harus banget untuk dibeli, yaitu Paseo Baby. Karena dia lembut banget bahannya, dan biasanya kalau habis ganti diapers gitu ya, habis dia gitu, habis dia pup, itu kan basah, kita udah kayak ngelap pakai air dulu kan. Nah nanti dikeringinnya pakai apa? Pakai Paseo Baby ini aja karena lembut banget. Walaupun memang harganya agak pricey ya, jadi pakainya dihemat-hemat. Lalu kemudian ada satu hal lagi yang penting, yaitu jangan lupa
harus selalu pakai aloe vera hydra mild hand gel gitu. Ini sebenarnya untuk antiseptik ya gitu loh, hand sanitizer. Ini aku sering pakai juga. Ini keluaran dari Wardah gitu, wangi. Jadi kalau misalnya sebelum megang baby kita pakai hand sanitizer dulu aja, jadi biar bersih gitu, hilang kuman-kumannya. Dan satu hal lagi yang penting, ini prefer aku sendiri ya, aku tuh beli timbangan bayi digital kayak gini. Karena kan kalau misalkan bayi baru lahir sampai dia usianya 2 tahun tuh kayak kita harus mantau terus tumbuh kembangnya kan si anak itu. Apalagi kalau misalnya masih bayi gitu, pasti kayak deg-degan gitu kan, berat badannya udah berapa nih sekarang. Aku tuh tiap hari banget literally habis mandi itu tuh nimbang berat badan anakku pakai timbangan digital ini. Nanti tinggal di on off aja, itu langsung keluar gitu loh ukurannya gitu. Dan ini juga bukan hanya untuk timbang berat badan, tapi ini tuh juga bisa untuk mengukur tinggi badannya si dede nanti gitu. Jadi apalagi lagi musim corona kayak gini ya bun, kan kita ke dokternya mungkin masih nanti. Jadi ya aku mas seneng sih pakai si OneMed digital timbangan ini gitu bun. Jadi biar bisa ngukur berat badannya si dede sama tinggi badannya si dede. Tuh, kurang lebih seperti itu untuk barang-barang mainan dan peralatan yang memang harus dan worth it untuk dibeli untuk bayi baru lahir ya bun. Terima kasih telah menonton video di channel YouTube ini terkait dengan perlengkapan bayi baru lahir. Ini adalah part terakhir. Semoga kita akan berjumpa lagi di sharing-sharing video berikutnya. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa untuk terus di subscribe dan terus ditonton.